Halo teman-teman, kembali lagi bersama 12 PS3. Yap, benar sekali, Bapak Yogi Guntoro. Kali ini kita akan belajar sejarah wajib. Kira-kira kita mau membahas tentang apa ya? Kita mau membahas tentang dampak-dampak pemberontakan oleh komunis pada saat kemerdekaan. Pemberontakan apa aja sih yang pernah terjadi di Indonesia? Ada yang tahu? Agar tahu lebih lanjut, yuk simak video ini. Pemberontakan oleh komunis terjadi di 3 bidang. Yang pertama, ideologi, kepentingan, dan ketentaraan. Di bidang ideologi, ada pemberontakan PKI Madiun, G30 SPKI, dan DITII. Di bidang kepentingan, ada PRRI Permesta, Persoalan Negara Federal, dan BFO. Di bidang ketentaraan, ada konflik Andi Aziz, APRA, dan RMS. Agar tahu lebih dalam, kita akan membahas di bidang ideologi. Yang pertama yaitu pemberontakan PKI Madiun. PKI Madiun adalah pemberontakan yang terjadi pada 18 September tahun 48 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat. Tujuannya yaitu untuk membentuk sebuah negara Republik Soviet Indonesia. Pemberontakan PKI Madiun ini memiliki dampak yang sangat banyak. Yang pertama yaitu kekuatan politik di Indonesia sudah hancur. Yang kedua, kewibawaan Presiden Soekarno berkurang. 3. Bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI. Yang keempat, pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI secara besar-besaran. Yang kelima, kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan di para penyelenggara dan lembaga negara. Yang keenam yaitu timbulnya demonstrasi besar yang dilakukan oleh rakyat, mahasiswa, KAMI, dan KAPPI. Yang ketujuh, reshuffle kabinet untuk memenuhi Tritura. Yang kedelapan, Presiden Soekarno membubarkan KAMI karena dianggap sebagai provokator timbulnya demonstrasi. Yang kesembilan, pelarangan organisasi dan partai berhaluan Marxisme, Leninisme, dan komunisme hingga saat ini. Yang ke-10, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang sering disebut Super Semar. Pemberontakan yang kedua yaitu G30 SPKI. G30 SPKI merupakan gerakan kudeta yang dituding dilakukan Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan DN Aidit. Gerakan ini bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Dampak G30 SPKI yaitu pemberontakan PKI telah ikut melemahkan kekuatan pertahanan pasukan Republik Indonesia yang tengah menghadapi agresi militer Belanda. Dampak positifnya yaitu Amerika Serikat tertarik untuk membantu dan membela Indonesia karena pihak Republik Indonesia bertindak tegas terhadap pemberontakan PKI. Saat itu Amerika takut pengaruh Uni Soviet akan berkembang di Indonesia. Yang ketiga, DITII. DITII merupakan pembangkangan bersenjata paling panjang dalam sejarah Indonesia. Usianya berlangsung hingga 13 tahun. Versi orang-orang DITII sendiri, perlawanan itu bahkan masih berlangsung hingga tahun 1964. Dampak dari pemberontakan DITII yaitu yang pertama, adanya kesengsaraan, keresahan, dan ketidakamanan di Indonesia. Yang kedua, banyaknya aksi penculikan tokoh-tokoh yang berpengaruh di suatu kampung dengan harapan bisa menjadi kaki tangan DITII. Yang ketiga, adanya perampokan barang-barang kepunyaan penduduk hampir dalam setiap kali aksi memasuki kampung-kampung. Yang kedua, kita akan membahas lebih dalam di bidang kepentingan. Yang pertama yaitu pemberontakan PRRI Permesta. Permesta dideklarasikan di Sulawesi Selatan tanggal 2 Maret tahun 57. Menyusul kemudian pembentukan PRRI pada 15 Februari 1958 di Sumatera Barat. Oleh pemerintah pusat di Jakarta, PRRI Permesta disebut sebagai gerakan pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Dampak pemberontakan PRRI Permesta yaitu menyebabkan berbagai kerugian bagi negara. Terbukti bahwa banyak korban pada pemberontakan PRRI Permesta dan menimbulkan perselisihan antar etnis. Dampak positifnya yaitu
Meningkatnya kesadaran pemerintah bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya konsep belaka, namun harus diterapkan dengan memberikan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah di Indonesia. Yang kedua yaitu persoalan negara federal. Latar belakang persoalan negara federal dan BFO pada 27 Mei tahun 48 dilatar belakangi oleh sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia. Meskipun dalam hal ini, Indonesia telah menyatakan merdeka melalui proklamasi tahun 1945. Dampak pemberontakan persoalan negara federal yaitu 1. Angkatan bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang keempat, penghentian semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Yang ketiga yaitu BFO, Majelis Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst for Federal Overleg adalah sebuah komite yang didirikan oleh Belanda untuk mengelola Republik Indonesia Serikat selama Revolusi Nasional Indonesia, yaitu dari tahun 1945 sampai tahun 49. Dampak dari BFO yaitu yang pertama, dapat menimbulkan ancaman disintegrasi bagi negara. Sudah jelas bukan? Dampak positifnya yaitu adanya keinginan negara-negara federal atau negara-negara bagian bergabung dengan Republik Indonesia membentuk negara kesatuan. Kemudian, di bidang ketentaraan. Yang pertama yaitu konflik Andi Aziz. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz, yakni seorang mantan perwira KNIL. Ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan NIT karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampak dari konflik Andi Aziz ini yang pertama yaitu persatuan dan keutuhan NKRI semakin kuat. Yang kedua, stabilitas negara terganggu. Yang ketiga, menimbulkan trauma tersendiri bagi masyarakat setempat. Yang keempat, bergabungnya NIT atau Negara Indonesia Timur dengan NKRI. Yang kelima, penyerangan markas Panglima Teritorium. Yang keenam, terbentuknya pasukan bebas. Yang kedua yaitu APRA. APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah milisi dan tentara swasta pro-Belanda yang didirikan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Milisi ini didirikan oleh Raymond Westerling setelah demobilisasinya dari Kesatuan Depot Pasukan Khusus KNIL pada tanggal 9 Januari tahun 1949. Dampak dari pemberontakan APRA ini, yang pertama, banyak tentara yang gugur. Yang kedua, kehidupan masyarakat terganggu karena terus diteror. Yang ketiga, keuangan negara yang menurun. 4. Keamanan negara juga terganggu. Yang kelima, APRA berhasil mengambil alih markas Kodam Divisi Siliwangi. Yang keenam, meningkatnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga yaitu RMS. RMS adalah sebuah republik di Kepulauan Maluku yang diproklamasikan tanggal 25 April tahun 50. Pulau-pulau terbesarnya adalah Pulau Seram, Ambon, dan Buru. RMS di Ambon dikalahkan oleh militer Indonesia pada November tahun 50. Tetapi konflik di Seram masih terus berlanjut sampai Desember tahun 63. Dampak dari RMS ini yang pertama, diterapkannya kembali penghargaan dan juga pengembalian pedoman atau orientasi adat istiadat serta budaya Maluku pada masyarakat setempat. Yang kedua, persatuan dan kesatuan kembali dipupuk. Yang ketiga, jatuhnya korban jiwa dan menimbulkan kericuhan. Yang keempat, banyaknya kerugian material yang terjadi. Yang kelima, hubungan antar kelompok di Maluku terganggu. 6. Mengancam stabilitas NKRI. Yang ketujuh, terjadi migrasi besar-besaran ke Belanda. Yang kedelapan, hubungan antara Indonesia dan Belanda menjadi terganggu. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah paham tentang dampak-dampak pemberontakan yang terjadi di Indonesia? Kalau kalian sudah paham, untuk melatih kepahaman kalian, sekarang kita coba untuk kuis yuk. Soalnya ada 3 ya. Yang pertama, bergabungnya NIT atau Negara Indonesia Timur dengan NKRI merupakan salah satu dampak pemberontakan A. DITI
B. PKI Madiun, C. Andi Aziz, D. RMS, E. APRA. Kalian bisa tulis jawaban di komentar ya. Kita kasih waktu 10 detik. Jawaban yang benar yaitu C. Andi Aziz. Soal yang kedua yaitu peristiwa Tritura atau Tiga Tuntutan Rakyat merupakan salah satu dampak yang terjadi pada masa pemberontakan. A. Andi Aziz, B. PRRI, C. BFO, D. APRA, E. G30 SPKI. Yap, benar sekali. Jawabannya E. G30 SPKI. Nah, kita masuk soal yang terakhir ya. Soal yang ketiga yaitu dampak terburuk dari berdirinya RMS yaitu A. Gugurnya Letnan Kolonel Slamet Riyadi, B. Ancaman keutuhan bangsa dan negara, C. Dilakukannya ekspedisi militer, D. Kerugian material, E. Keamanan negara menurun. Ya, benar. Jawabannya B. Ancaman keutuhan bangsa dan negara. Nah, sampai di sini dulu ya belajar bersama 12 IPS 3. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat dan rajin belajar. Jaga kesehatan. Terima kasih.